semua saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya berdoa damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati dan pikiran saudara. Saya ajak saudara melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat ke-1-3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, gunung-gunung pada masa-masa itu seringkali melambangkan tempat di mana orang bisa merasa dekat dengan Tuhan, di mana orang-orang datang dan menyembah Tuhan. Tempat-tempat yang tinggi yang melambangkan kediaman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak dapat disalahartikan dengan gunung tersebut. Gunung-gunung tetap bukanlah Tuhan. Dan Daud mengenalinya. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 4 ayat 21 dan 23, di mana Yesus bertemu seorang wanita Samaria. Yesus berkata, wanita, engkau akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kiranya di masa-masa seperti ini kita mendapatkan benefit, kita belajar juga untuk mengenali beda antara kegiatan-kegiatan rohani kita dengan hubungan pribadi yang benar-benar akrab dan intim dengan Tuhan. Karena seharusnya setiap kegiatan rohani kita merupakan hasil dari hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tetapi kegiatan-kegiatan rohani kita tidak dapat menggantikan posisi hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak dapat melakukan hal yang benar atau hal yang benar-benar penting, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, kalau kita tidak mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan apa yang benar-benar berkenan pada hati Tuhan. Dan saya percaya pada masa ini ada banyak hal yang diporak-porandakan, dijungkir balikkan, dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal kembali apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tuhan tidak punya sedikit pun rancangan yang buruk terhadap anak-anak yang dikasihinya. Segala yang Dia izinkan terjadi pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik pada endingnya. Kitab Ayub memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Tuhan sendiri bersaksi tentang integritas Ayub. Tetapi penderitaan diizinkan datang dalam kehidupan Ayub. Tetapi jika kita melihat endingnya, saya katakan lihat endingnya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebaikan Tuhan didemonstrasikan lewat kehidupan Ayub. Saudara, setiap ranting yang berbuah akan Tuhan bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Di tengah penderitaan, kita tidak perlu bertanya, mengapa saya yang mengalami ini semua? Mengapa bukan orang lain ya saudara ya? Saat ini saudara, saya tahu di tengah pandemi ada banyak orang yang sedang mengalami ketidakpastian, mungkin seperti saya. Saudara tidak tahu pasti sampai kapan orang-orang yang kita kasihi diizinkan tetap ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita mengalami ketidakpastian, sampai kapan saya masih diizinkan ada di muka bumi ini. Ketidakpastian kapan bisnis yang hancur, terpuruk bisa bangkit lagi. Ketidakpastian kapan kesehatan akan dipulihkan. Tetapi saudara, saya bisa berkata, semua ketidakpastian itu tidak perlu membuat kita depresi, frustasi, dan khawatir sepanjang hidup. Karena bersama dengan Tuhan yang pasti, Tuhan yang teruji, segala ketidakpastian itu pun dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin dengan segala ketidakpastian kita justru bisa berespon sesuatu yang
lebih baik, saudara, di mana kita bisa mencurahkan kasih, mencurahkan waktu kita bagi orang-orang terkasih kita. Kita bisa memberikan kebaikan, membagikan kekuatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menabur usaha terbaik kita, walaupun kita tidak tahu kapan kita diizinkan menuai hasilnya. Mari kita baca satu kali lagi firman Tuhan ini bersama dengan saya. Yesaya 43 ayat ke-13 yang A. Dikatakan di dalam terjemahan The Message, "Yes, I am God. I have always been God, and I always will be God." Dialah Allah, Dia akan selalu menjadi Allah, Allah alam semesta, Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya bersaksi di tengah segala ketidakpastian, Tuhan itu baik, dan ending yang akan kita lihat pasti baik. Tuhan Yesus kiranya menguatkan saudara dalam apapun yang sedang saudara pergumulkan. Tuhan melimpahkan kekuatan dalam kehidupan saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.